Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nas'alullah at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad dawam 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, pelajaran selanjutnya adalah tentang makna syahadat yang kedua. Dan ini ada pada halaman 4 kitab Sulam At-Taufiq. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa, bahwa engkau mengetahui, wa ta'taqida dan meyakini, wa tusaddiqa serta membenarkan, wa tu'mina dan engkau beriman, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah. Wa tu'mina dan engkau beriman bahawa sayyidina wa nabiyina Muhammad adalah ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibni Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa Rasuluh. Jadi makna syahadat yang kedua, mengimani, meyakini serta mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah, wa rasuluhu dan juga rasulnya, ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk. Jadi kalau rasul-rasul sebelumnya, kalau nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaum masing-masing, tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus menjadi rasul untuk seluruh makhluk. Wulida bi Makkah wa bu'isa biha, dilahirkan di Makkah dan juga diutus di Makkah. Jadi diutus menjadi seorang nabi itu di Makkah. Wahajara ilal madinati wa dufina fiha, dan berhijrah ke Madinah serta dimakamkan di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar dalam segala hal apapun yang ia kabarkan. Famin dzalika, maka di antara yang beliau kabarkan itu apa? Azabul qabri, yaitu siksa kubur. Siksa kubur. Wa na'imuhu, dan juga kenikmatan kubur. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakir, dan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Wal ba'thu, dan juga hari kebangkitan. Wal hasyru, dan juga hari mahsyar di mana manusia dikumpulkan. Wal qiyamatu, dan juga hari kiamat. Wal hisabu, dan juga hisab. Was thawabu, dan juga thawab. Wal iqabu, dan juga siksa. Thawab itu adalah pemberian pahala, wal iqabu dan siksa. Wal mizanu, dan timbangan amal ibadah. Wan naru, dan neraka. Was siratu, dan sirat, titian. Wal khawdu, dan juga telaga. Was syafa'atu, dan juga syafaat. Wal jannatu wal khuludu, serta sorga dan kekalan di dalamnya. War ru'yatu, dan melihat Allah lillahi. War ru'yatu lillahi, dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah, nantinya ketika di sorga. Jadi ketika manusia nanti di sorga, ada kesempatan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi manusianya yang di sorga. Wa an tu'mina bi malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrih. Wa an tu'mina bi malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, malaikat Allah, wa rusulihi, dan juga rasulnya, rasul-rasulnya, wa kutubihi, serta kitab-kitabnya, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga ketentuan baik dan buruknya. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan juga penghulu sekalian manusia seluruhnya. Baik, kita lanjutkan menjelaskan satu persatu bahwa di antara yang wajib atau yang harus kita imani adalah azabul qabr. Yang harus kita imani adalah azabul qabr, yaitu adanya siksa kubur. Di antara siksa kubur adalah menyempitnya kuburan atau adanya di dalam kuburan ular dan sejenisnya, berbagai macam siksa kubur yang disediakan di dalam kubur tersebut bagi orang-orang yang tidak beriman ataupun bagi orang yang senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan. Wa naimuhu, dan juga nikmat kubur. Kenikmatan kubur juga ada. Sebagaimana ada azab kubur, tentu juga ada kenikmatan kubur. Di antaranya kenikmatan kubur adalah diberikan kelapangan di dalam kuburnya, kemudian diberikan cahaya untuk menerangi kuburnya, dan juga ditemani oleh jati dirinya ketika ia melakukan amal ibadah salih yang baik selama di dunia. Wa su'alul malaikaini munkarin wa nakir, dan juga pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wal ba'su, apa itu ba'su? Ba'su itu adalah hari kebangkitan. Di mana hari kebangkitan ini adalah manusia dibangkitkan dari kuburannya masing-masing. Manusia dibangkitkan dari kuburannya masing-masing untuk menuju mahsyar. Mahsyar itu nanti adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia. Nah, ba'su ini, kebangkitan ini, seluruh umat manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah ditiupkan oleh malaikat Israfil sangkakala kedua. Nah, setelah dibangkitkan, apa yang terjadi? Al-hasyru, yaitu mahsyar. Semua manusia akan digiring untuk menuju mahsyar. Digiring untuk menuju mahsyar, berkumpul di mahsyar untuk melakukan untuk terjadinya nanti hisab atau perhitungan untuk selanjutnya. Nah, wal qiyamah, dan juga kiamat. Apa itu kiamat? Kiamat itu adalah semenjak dibangkitkannya manusia dari alam kubur sehingga sampai pada masuknya ahlul jannah atau penghuni sorga kepada sorga, masuk sorga, dan penghuni neraka kepada neraka. Jadi kiamah itu adalah mulai dari al-ba'su. Kiamah mulai dari al-ba'su, di mana manusia dibangkitkan sampai nanti penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka. Itu dimasukkan sebagai kiamah. Wal hisabu, dan juga hisab. Manusia diperhitungkan, segala amal ibadah perbuatan manusia diperhitungkan. Was thawabu, dan juga pemberian pahala. Wal iqabu, dan juga siksa. Semua ada balasannya. Wal mizanu, dan juga timbangan. Di dalam hal ini ditimbang amal ibadah kita. Ada 3 qaul, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan amal ibadah yang ditimbang. Ada yang mengatakan al-mizanu, yaitu ada yang mengatakan amal ibadahnya yang ditimbang, ada yang mengatakan catatan amal ibadahnya, dan ada orang yang mengatakan bahwa orangnya sendiri yang ditimbang. Tetapi semuanya tujuannya adalah untuk memperlihatkan dan menampakkan mana yang lebih berat, apakah nilai amal ibadahnya atau nilai keburukannya. Wan naru, dan juga neraka. Disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tadinya bergelimang dalam maksiat, kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala kemudian dibersihkan dulu di sana, dimasuk neraka dulu, kemudian nanti selesai penebusan dosanya baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wassiratu, sirat. Sirat itu adalah titian. Sirat itu adalah titian, di mana manusia nanti akan melewati sirat tersebut. Yang mampu melewatinya hanya orang-orang yang amal ibadahnya kuat, yang hanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wal khawdu, yaitu telaga. Telaga yaitu di mana seluruh para nabi memiliki telaga masing-masing. Hanya saja telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih luas dan lebih besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Haudi
khawdi masiratu syahrin. Telagaku itu luasnya perjalanan 1 bulan. Faman syariba minhu la yazma'u abada. Siapa yang meminum darinya maka tidak akan pernah merasa haus untuk selamanya. Baik. Wasyafa'ah, dan selanjutnya syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Syafa'at adalah talabul khairi lil ghair, yaitu meminta kebaikan untuk orang lain. Itu namanya syafa'at. Jadi ada syafa'atul kubra, ada syafa'at sughra. Nah, semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mukmin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian yang berhak memberikan syafaat lagi adalah orang-orang salih. Mereka berhak memberikan syafaat. Diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Wal jannatu, dan juga sorga. Wal khuludu, dan juga sorga, kekal di dalamnya. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah warru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang terbesar di antara nikmat sorga, yaitu melihat Allah. Bagaimana bisa? Ya bisa. Ketika kita atau orang mukmin nanti yang berada di sorga, mereka punya kesempatan sesuai dengan amal masing-masing untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi merekanya yang di sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berada pada tidak seperti tidak memiliki, tidak membutuh, ya, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh pada hal lainnya. Jadi mampu melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya disifat tanpa butuh kepada tempat. Seperti itu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah." Kalian akan melihat Tuhan kalian nantinya di yaumul qiyamah. Wa an tu'mina bi malaikatillahi wa rasulih, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasulnya. Bagaimana iman kita terhadap malaikat? Mengimani malaikat bahwa mereka adalah la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'mar. Baik, mengimani malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan selalu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rusulihi, dan juga para rasulnya. Mengimani para rasul bagaimana? Yaitu meyakini bahwa mereka mempunyai sifat siddiq, yaitu jujur, tabligh, menyampaikan, kemudian amanah, rasa amanah, kemudian kecerdasan, fatanah. Kemudian wa kutubihi, dan mengimani kitab-kitabnya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi, dan juga mengimani ketentuan baik dan buruknya. Mengimani ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Tidak ada lagi nabi sesudahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan juga penghulu, pemimpin seluruh manusia tanpa terkecuali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya itu adalah pemimpin seluruh para manusia, bukan fakhr, bukan karena sombong dan berbangga diri. Nah, seperti itu kita cukupkan sampai di sini, sampai makna syahadat yang kedua. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik walhamdulillahi rabbil alamin.